daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Jadi kekokohan ilmu, kematangan ilmu, itu yang ingin kita warisi, kita ambil dari sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan, ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya, tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan, keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Yang seperti contohnya adalah majelis seperti ini. Karena kita ini tanpa pertolongan Allah, tanpa keteguhan yang diberikan oleh Allah, sulit untuk istiqomah dalam kebaikan. Sering kita katakan kebaikan tidak terlalu sulit, tapi istiqomah dalam kebaikan itu betul-betul sulit. Apalagi bisikan syaitan, kita itu maunya dibiarkan ibadah kalau ada manfaat duniawi.
keterkenalan, pujian, dan lain sebagainya. Dan terkadang materi. Kalau ada materi, maulah kamu ibadah, maunya setan seperti itu. Namun kalau kita sudah diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan kebaikan, ada yang memuji atau tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk istiqomah. Kita dapat dunia atau tidak, kalau Allah beri keteguhan kepada kita, kita tidak akan lemah, tidak akan loyo, tidak akan mundur dari kebaikan tersebut. Sekali lagi, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tetap diberi keteguhan, taufik untuk terus melakukan kebaikan semacam ini. Tidak lupa sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak membantu kita, telah banyak menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa bahagia hidup di dunia dan akhirat. Kita diantara disuruh bersolawat, dan manfaatnya diantara tentunya kebaikannya kembali kepada kita semua. Mari kita lanjutkan apa yang kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan, kalau kitab ini di cetakan kami adalah halaman 70. Kitab Sifat Salat Nabi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wal hikmatu fi raf'il yadaini inda takbiratil ihram. Apa tujuan, hikmah pengangkatan kedua tangan ketika takbiratul ihram? Awalan, yang pertama, at-ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh, meniru, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala laka qail, kalau kamu ditanya, lima darafa'ta yadaik, kenapa kamu angkat kedua tanganmu? Fakul li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a, karena Rasulullah mengangkatnya. Ini diantara, atau secara umum sebenarnya karena itulah syariatnya, itulah petunjuknya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang pertama jawaban kita, itulah petunjuknya. Kenapa kamu wudhu kok bersihkan tangan dulu? Itulah petunjuknya. Meskipun nanti ada penjelasan yang lainnya. Karena untuk bersuci kalau seyoganya bersih dulu kan gitu. Kenapa subuh 2 rakaat? Itulah syariatnya. Kenapa malam ada witirnya? Itulah syariatnya. Kenapa doanya dalam beberapa ibadah itu ganti-ganti? Doa setelah wudhu ganti ini, ganti itu. Itulah syariatnya. Kenapa wanita harus pakai jilbab? Pakai pakaian menutup seluruh auratnya, laki-laki agak longgar auratnya. Itulah syariatnya. Kenapa? Apapun dari ibadah kita, perbuatan kita, pemikiran kita, pola pikir kita, kenapa pola pikirmu kok gitu? Itulah petunjuknya, itulah syariatnya. Ini nih, jadi pertama jawaban kita ketika kita melakukan sesuatu adalah itulah petunjuknya. Berarti sebenarnya ada tugas bagi kita mencari petunjuk tersebut. Benarkah ini petunjuk gitu loh? Benarkah ini syariat? Tugas kita hanya itu. Bukan dibebani untuk mencari kenapa.
Karena kenapa bisa dijawab dengan satu jawaban? Itulah syariatnya, itulah petunjuknya. Namun kadang-kadang orang salah. Bukan syariat dikatakan syariat. Atau yang terkenal tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, kan gitu kadang-kadang orang. Jadi tuntunan dijadikan tontonan. Pakaiannya wanita kok gitu, kok kuno sekali, bercadar lagi, jadi tontonan. Tuntunan itu, yang tontonan jadikan tuntunan. Itu tontonan bukan tuntunan, jadikan tuntunan. Ini. Jadi sekali lagi kita punya PR. Ini syariat ini benar atau tidak? Kalau benar, alhamdulillah kita lakukan. Kalau ditanya kenapa? Seperti contoh ini, kenapa Rasul melakukan atau dengan bahasa yang lebih lengkap? Karena syariatnya seperti itu. Karena soalnya seperti apa? Syariatnya seperti itu. Itu jawaban pertama. Belum kan Rasulullah melakukannya. Kalau kita katakan lebih lengkapnya, karena syariatnya seperti itu. Karena dalam masalah-masalah yang lain kadang-kadang kan petunjuknya dari Quran. Jadi secara umum syariat. Kadang-kadang ulama menentukan hukum ini itu dari ijma. Kadang ulama menentukan hukum itu dari qiyas. Itu semua syariat. Lagi kadang-kadang boleh kita pakai bahasa yang lebih umum daripada bahasa yang dipakai oleh Syekh. Wallahu a'lam. Jadi seandainya kita jawab dengan yang lebih umum padahal tidak mengapa. Ini. Baik. Sanian, jawaban yang kedua yang mungkin bisa kita berikan. Sanian qala ulama isyaratun ila ta'dhimi Rabbi azza wa jalla. Isyarat pengagungan, peninggian, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini kalau namanya alasan-alasan, kalau tidak ada dalilnya, nasnya, maka bisa diterima, bisa ditolak. Jadi kalau berselisih tidak mengapa. Jadi isyarat, kita kalau ketemu orang kadang kalau isyarat kan gini, menghormati, menghargai, senang. Di antara ya kalau kita mirip-mirip hormat dalam hikmahnya, hormat kepada pimpinan, kan mengagungkan pimpinan gitu kan, mirip-mirip hormat. Jadi tanda hormat kita. Ini mengangkat tangan ini tanda hormat kita. Maka kalau bisa mengangkat tangan yang bagus kemarin, bukan aras-arasan gini, semangat, agak tinggi, gini, atau gini, kemarin. Jadi yang kedua alasan itu. Pertama karena Rasulullah melakukan, atau dengan kata lain karena itulah syariatnya. Yang kedua adalah hikmah, adalah pengagungan, penghormatan. Salisan, yang ketiga, ana ba'dal ulama qala raf'ul yadain isyaratun ila raf'il hijabi bainaka wa bainallahi hatta tuhdira qalbak wasatah diru tastahdiru annaka waqifun baina yadayhi tunaji rabbaka munajatal mukhatibi lil mukhatabi. Sebagian ulama mengatakan tanda isyarat menghilangkan pembatas, penghalang, pintu, membuka pintu antara kita dan Allah. Jadi ada pintunya kita buka, ada penutupnya kita buka. Jadi isyarat membuka hubungan, nyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah dibuka kamu melihat Allah, maka hatimu akan hadir. Dan kamu akan merasa berdiri di depan Rabbmu. Kalau sudah penutupnya dibuka kan akan merasa berdiri di depan Rabbmu.
kamu memohon kepadanya, memohon orang yang meminta kepada yang diminta, yang berbicara dengan yang diajak bicara. Jadi kalau kita sudah merasa dekat, sudah dibuka penutupnya, kita tidak boleh tidak konsentrasi. Jadi kalau mau ketemu pembesar itu misalkan, kita agak menyamakan Allah, mendekatkan pemahaman pemikiran. Jadi kita tidak menyamakan Allah. Jadi kalau kita mau ketemu presiden, ketemu apa gitu, ada pintunya, kalau pintu belum dibuka kita akan masih santai. Tapi sudah dibuka, ketemu langsung, kita akan tunduk, kusuk, sungguh-sungguh. Isyarat seperti itu. Sekali ada 3 jawaban. Pertama, Rasulullah melakukannya, atau kita tadi katakan itulah syariatnya. Namun tugas kita harus benar-benar syariat. Kadang-kadang orang bukan syariat dianggap syariat. Kadang-kadang bukan petunjuk dianggap petunjuk. Jadi intinya itulah syariatnya. Yang kedua adalah penghormatan terhadap Allah ketika penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan memperbaiki sholat kita. Wa minal akhta'i fi raf'il yadain, termasuk kesalahan dalam masalah ini mengangkat tangan, an yarfa'a yadai ila sadiyai, mengangkat tangannya sampai ininya. Apa susu itu bahasa Indonesianya apa ya, susu ya? Lupa saya ini. Pokoknya sampai susunya ini, sampai payudara kalau wanita punya. Sampai payudara. Jadi ngangkat tangannya Allah. Nah ini. Jadi mungkin gini. Allah. Sampai payudara tok ini. Nah. Allah. Ini termasuk kesalahan kurang tinggi. Walaysa ilal katifain, tidak sampai sini. Tapi cuma sini tak. Ada orang Allah. Ada. Hanya diperhatikan salah, yang benar paling tidak sampai sini. Paling tidak. Atau gini. Kemarin kan itu sudah dijelaskan kan. Telinga atau pucak telinga. Enggak boleh, enggak disebutkan saya mungkin. Nah, kita tambahkanlah, tidak kurang tidak lebih. Allah. Ada orang sholat gini, Allah. Terlalu tinggi, terlalu rendah, terlalu tinggi. Ini tidak boleh. Yang sedang. Baik. Beliau menyebutkan terlalu rendah, ini kurang tinggi. Kita tambahkan tadi terlalu tinggi. Wa hada abasun. Ini kurang bagus, tidak bagus. Sepertinya main-main, tidak ada gunanya. Li'anna ma asaba sunnah, tidak seperti. Kenapa? Ya enggak sepetunjuk. Petunjuknya sampai katif, pundak atau telinga, kok dia sampai dada, atau lainnya berlebihan sampai di atas kepala. Kenapa? Tidak sesuai petunjuk. Baik. Contoh yang lainnya, an yudkhila sabbahatai fi simakhai udunai lin ahada fil wudu. Dia mengatakan memasukkan jari ke telinga. Allah. Entah enggak sampai dalam tuh. Allah. Mungkin menutup setan biar enggak membisiki kita, mungkin menurut mereka. Allah. Kalau ini sama, salah. Allah. Enggak perlu dimasukkan, enggak perlu isyarat ke dalam. Enggak perlu, biasa. Ini masuk kesalahan. Ini dalam wudhu. Kalau wudhu benar. Kalau wudhu kemarin kita ini membersihkan dalam,
ibu jari mengusap luarnya. Jadi ini dalam wudhu, dalam ini luarnya. Kesalahan yang lainnya, an yamassal udunaini ing darapil yadain. Jadi mengusap telinga. Allahu Akbar. Kesalahan, termasuk kesalahan mengusap telinga. Atau kalau nempelkan gini, sama aja, nggak ada anjuran untuk nempelkan. Nempelkan dikit, nggak, sama aja. Nah, gini cukup, gini cukup. Ini tidak benar, walaysa lahu asl, tidak ada dalilnya. Jadi misalkan nempel, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Baik. Setelah itu, setelah mengangkat kedua tangan, summa yadahu al-yumna. Kemudian tangan kanannya diletakkan, imma bisa dira'ihil yusra, ala dira'ihil yusra. Diroknya yang kiri, dirok itu ini, mulai siku sampai sini. Tentunya yang dimaksud sini siku. Setelah kita serang nggak perlu diputer, langsung aja. Ini dirok. Jadi diletakkan di diroknya. Boleh diginikan. Nggak tahu ini. Yang jelas di dirok, entah digenggam, entah diletakkan. Yang kedua-duanya ada riwayatnya. Taib. Rawahul Bukhariyu, Imam Bukhari meriwayatkan an Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kanan nasu yu'maruna, orang-orang diperintahkan an yado ar-rajulu, seseorang meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya, ala dhira'ihil yusra, di diroknya, di lengannya yang kiri, lengan bawah tentunya, bukan lengan atas, lengan bawahnya yang kiri, bisolati, ketika sholat. Ini hadis yang sahih, tidak diragukan lagi. Kitab Adzan, bab meletakkan tangan kanan di tangan kiri dalam sholat. Ini demikian. Dirok, ini dirok, bisa, tidak apa-apa, dirok. Au ala yadil yusra, atau tangan kiri, kalau yang maksud berarti telapak, atau yadil yusra. Tadi gini. Boleh. Yang kedua gini, telapak ketemu punggung, telapak ketemu punggung. Ini yang kedua. Sekali lagi, telapak ketemu punggung. Ini. Taib. Jadi pertama di lengan, kedua agak ditarik sedikit. Rawahu Muslim, diriwayat Muslim, an Wa'il ibni Hujr, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anau ra'an nabiyya, beliau melihat Nabi, yaitu sahabat ini melihat Nabi seperti itu. Wa dhahir, yang kuat, yang dhahir dari itu ya yang biasa dipakai orang pemikirannya seperti itu, anal murada bil yad al kaf, yang dimaksud tangan kanan diletakkan di yad kiri, maksudnya adalah kaf.
It huwa madlulul yadi indal itlaq, itulah yang dimaksud yad ketika enggak ada penjelasan. Jadi ketika apa? Yad tidak ada penjelasan, maka yang dimaksud adalah telapak. Sebagian dalam ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik cowok atau cewek, baik laki atau perempuan, tentunya ada syarat-syaratnya. Nyurinya lumayan banyak, terus barang-barang yang tersembunyi disembunyikan, dijaga. Itu tentunya ada syaratnya. Potonglah kedua tangannya. Potonglah tangannya, bukan kedua. Keduanya maksudnya baik cewek potong. Bukan kedua kanan kiri, bukan maksudnya. Kan ayatnya pencuri laki-laki potonglah kedua tangannya, maksudnya ya masing-masing dipotong tangan kanan. Sampai berapa? Oh, kalau orang Pak sini ini kan tangan. Ini kan tangan kan? Tapi ini salah. Orang Arab memahami tangan itu segini. Wanita itu aurat. Sebagian hadis kecuali wajah dan tangannya. Masa segini sholat pakai gini? Ya tidak mungkin. Yang boleh hanya ini aja yang kelihatan. Bagi yang berpendapat seperti itu. Wajah wanita itu aurat semuanya di sholat kecuali ini kan, tangan dan atau yang lainnya, yang jelas tangan maknanya seperti itu. Jadi yang kedua adalah dari telapak ketemu punggung ini. Yang pertama agak maju. Telapak ketemu lengan ini. Yang ketiga au ala kalfihil yusra wa rusghi wasaidi, yaitu tangan kanannya di telapaknya yang kiri dan juga pergelangan dan juga lengan. Pertama, gini agak jauh majunya. Kedua adalah seperti ini, agak tarik jauh. Yang ketiga agak maju dikit. Jadi telapaknya pas rusuknya, pas pergelangannya. Jadi pertama maju agak jauh. Kedua tarik. Ketiga agak maju dikit. Atau kalau urut sebenarnya enaknya gini, tarik sedikit. Tarik sedikit sampai ininya mengenai ininya. Baru tarik agak banyak. Sehingga ujungnya mengenai ini. Sekali lagi, kalau mau urut pertama gini, ditarik, tariknya gini sampai ini telapak mengenai ini. Kemudian yang ketiga adalah tarik lagi. Ini kalau mau urut ini beliau tidak urut ternyata gini, gini, balik gini. Ini. Fa'ajala tarfal yadil yumna ala dira. Ujung tangan kanan di lengannya. Ujungnya di lengannya. Wabat narohati ala rus. Ini bat narohah di persendian ini. Bainal ku'i wal kursu. Rawahu Nasa'i an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu caranya. Tarik dikit boleh, atau tarik banyak gini boleh. Kalau gini nggak bagus, ada main-mainnya. Karena hadisnya kap itu ya kap ya gini lah. Wallahu a'lam. Kalau gini nggak mungkin gini. Yang mungkin menggenggam tadi ketika di sini atau di sini. Yang kedua tadi mungkin menggenggam. Yang gini itu nggak mungkin. Tapi yang pertama kalau di urutan ini mungkin menggenggam.
Kemudian yang ketiga ini juga mungkin menggenggam wasiat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Wa mahallu wad'il yadaini. Susunan tangannya selesai. Sekarang di mana peletakannya? Ini maaf ada kelihatan luka-luka. Imma ala sadri, bisa di dada. Kalau kita lihat hadis-hadis dada itu maksudnya adalah di bawah ini, di bawah tempat nyembelih ini sampai pusar. Itulah peletakan yang pas. Ini mungkin sampai pusar. Kalau di bawah pusar nggak bisa disebut dada. Di atas pusar. Ini. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa sahahahu, dan beliau sahihkan. Wa wa asau syai'in fil bab. Ini yang terkuat dalam bab ini. Wa fi Mu'ammil Ibnu Ismail sudukun sayyi'ul hibdi. Meskipun ada riwayat yang soduk sayyi'il hibdi. Soduk yang enggak terlalu kuat, sayyi'ul hibdi itu apalnya lemah. Soduk itu kalau enggak ada penjelasan lain, Ibnu Hajar menyimpulkan hadisnya hasan. Kalau sekedar soduk gitu. Tapi karena sayyi'ul hibdi sebenarnya lemah. Namun beliau mengatakan inilah yang paling kuat. Intinya hampir hadis-hadis tentang ini ada kelemahannya. Hadis tentang letak tangan di mana. Kalau kanan kiri, kanan depan, kiri belakang, atau kalau bahasa Arabnya ala, yamin alal yusro, ini sahih. Tapi naik turunnya ini yang jadi masalah. Yang diperselisihkan hadisnya, beliau mengatakan ini ada isyarat memang enggak sesuai hadis-hadis tentang kanan kiri. Beliau mengatakan ada isyarat. Ini yang paling kuat masalah ini. Meskipun di dalamnya ada rawi yang soduk sayyi'ul hibdi. Ini sekali lagi paling bagus hadisnya, paling bahasa kita mungkin paling mending gitu adalah yang meletakkan di dada, yang kita katakan batasannya adalah ya sekitar bawahnya, tempat nyembelih agak bawah gini sampai pusar ini. Tapi kedua, pendapat lain ya, karena hadisnya semuanya dipermasalahkan, maka sebagian ulama enggak berani melarang, menyalahkan. Artinya menyalahkan yang lain. Seperti ini. Tahta surrah, di bawah pusar. Rawahul Imamu Ahmadu wa Abu Dawuda. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Abu Dawud rahimahumullah an Aliyin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Waqala minas sunnah, termasuk sunnah, termasuk petunjuk, termasuk syariat. Ini maksudnya itu termasuk sunnah. Jadi kelengkapan hadisnya nggak disebut di situ. Termasuk sunnah yaitu meletakkan tangan di bawah surah, yaitu di bawah pusar. Wa bi Abdurrahman ibnu Ishaq al-Kufiyu dhaifun bil ittifaq. Dalam riwayat itu ada Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi yang itu lemah disepakati. Fal hadisu, maka hadisnya dhaif. Sehingga hadisnya hadis lemah. Jadi yang di bawah pusar adalah hadisnya lemah. Khilaf
masalah fikih kalau dalil, karena dalil lemah dan kuat, kalau memang ada di antara ulama yang menguatkannya, maka termasuk kita agak longgar dalam masalah ini. Kecuali kita contohkan ibadah-ibadah yang nggak ada dalilnya, maka kita harus mengatakan salah. Tidak dalil dari Rasul, dari sahabat, dari imam-imam. Ini. Baik. Au kemungkinan fauqa surah, di atas pusar. Jadi dada tadi maksudnya yang atas berarti. Nah. Tapi paling tidak jangan sampai di bawah pusar. Sampai pusar. Belum mengatakan di atas pusar pas. Rawa Abu Dawud an Aliin min fi'lihi. Itulah riwayat dari Ali. Maksudnya dari perbuatannya. Wa bihi Abu Talut, dalam hadis itu ada Abu Talut. Qala Abu Dawud yuktabu hadisuhu, ditulis hadisnya. Baik, tidak terlalu kuat gitu. Ditulis, maksudnya ditulis, dicatat gitu aja. Ini dia tidak menunjukkan kuat. Namun yang disimpulkan tadi adalah beliau ima ini karena memang ada pendapat seperti itu, dan kalau sudah berhubungan dengan dalil maka pensohan dalil maka itu memang khilaf kebanyakan. Yang jelas yang terkuat adalah dada. Jangan sampai di bawah pusar. Ini. Taib. Terlalu tinggi tidak boleh, kita ingatkan lagi. Ini lubang ini antara ini apa? Ini bawahnya tidak ada lubang. Nahar. Itu nahar namanya. Tempat nyembelih kan, tempat nusuk unta di sini nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Ini maksudnya nyembelih unta itu di sini nahar. Kalau hewan yang lain kan sini penyembelihannya. Jadi ada fasholli li rabbika wanhar. Ada yang menafsirkan sholatlah untuk rotmu dan letakkan tangan pun di nahar wanhar. Ini tentunya penafsiran yang lemah, yang tidak kuat. Yang benar sholatlah dan menyembelihlah. Ini jadi terlalu tinggi enggak? Terlalu tinggi. Pas agak rendah dikit. Baik. Tidak bagus pula di sebelah. Sebelah kiri, sebelah kanan. Tidak diperkenankan. Di tengah. Enggak di kiri. Enggak di kanan. Tapi di tengah. Faedah, beberapa faedah, beberapa tambahan ilmu. Al-hikmatu min dzalik, hikmahnya apa? Al-hikmatul ula at-ta'asi bir rasuli, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi atau dengan bahasa lain kita katakan tadi apa? Itulah syariatnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita melakukan syariat. Melaksanakan petunjuk. Ini kalau ini karena Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah termasuk melaksanakan petunjuk. Ini. Wahati kaidah anta mukminun. Ini kaidah, kamu mukmin. Taf'alu ma fa'alahu Rasul. Mencontoh Rasulullah. Kamu lakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Wa tadruku matarakahu, yang beliau tinggalkan. Sawaun apahimta illa tau am aula. Kamu ngerti kenapa alasannya atau tidak. Yang penting itu petunjuknya Rasulullah atau yang penting itu syariat.
Jadi ilahnya apa, hikmahnya apa, ada nggak ada bukan masalah kita. Sering kita singgung memang agama kita ini, syariat kita itu ada yang ilahnya, alasannya apa itu sulit dicerna. Memang ada. Dan enggak hanya syariat kita, syariat orang-orang sebelum kita itu ada yang kenapanya itu sulit dijawab. Dulu ketika Talut melawan Jalut, pasukan Talut apa? Tidak boleh minum, haus, melewati sungai bisa minum, nggak boleh minum kecuali ghurfatam biyadih, seteguk. Loh, hikmahnya apa? Kalau pernyataannya jangan minum banyak-banyak, kulu washrabu wala tusrifu, bisa diterima akalnya. Kalau terlalu berlebihan nanti lemes. Kalau sedang kan enak, pas. Tapi ini enggak sedang, bolehnya sedikit. Berat diterima oleh kebanyakan pengikut itu saat itu, yaitu orang-orang Yahudi. Kalau mungkin perintahnya jangan makan banyak-banyak, itu banyak yang nerima masihan. Karena hikmahnya bisa diketahui. Tapi kalau kok minumnya cuma sedikit, nih hikmahnya apa? Mesti kurang kan? Tapi itulah memang syariat. Tidak harus diketahui hikmahnya apa. Yang penting syariat. Akhirnya yang mengikuti petunjuk ini yang menang. Jadi nggak mau minum banyak itu menang. Ya kekuatan diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang minum banyak malah lemes. Ya. Ini. Intinya syariat memang ada seperti itu. Kenapa? Misalkan dalam riwayat yang lain, korma yang bagus, satu takar, pada saat itu ditukar dengan yang kurang bagus 2 takar. Satu sok sekitar 2,5 kilo, sampai 3 kilo ditukar dengan 5 atau 6 kilo. Yang 6 kilo itu murahan. Yang 1 kilo, yang 3 kilo bagus. Rasulullah melarang. Meskipun satu bagus, satu jelek, 1 kilo ya tukar 1 kilo. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Tidak bisa diketahui. Tidak harus kita ketahui. Yang penting syariatnya seperti itu. Benar itu syariat. Go. Kita lakukan. Kalau itu benar-benar syariat, kita lakukan. Contoh yang lain. Ketika meminjami modal 100 juta, tiap bulan minta keuntungan 1 juta, rendah kan, dikit kan. Dengan modal 100 juta, coba ngasih 1 juta. Tapi ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena syariatnya melarang. Orang Yahudi itu menganggap kok dilarang loh. Padahal sama dengan jual beli, cari untung, sama-sama ridho. Maka Yahudi mengatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu sama dengan riba loh ya. Allah jawabnya ahalallahu bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli, riba diharamkan. Ya sudah, kenapa ya? Allah alam, diharamkan. Hikmah tidak perlu, tidak harus kita ketahui. Kenapa warisan laki-laki lebih besar daripada wanita? Kenapa laki-laki boleh nikah lebih dari 1 dalam 1 waktu, sedangkan wanita tidak boleh dalam 1 waktu? Semua syariat, karena petunjuknya seperti itu sudah. Jadi kalau ada alasan ini itu penambah saja. Lagi syariatnya seperti itu sudah. Apa? Kalau ada hikmah-hikmah yang lainnya adalah penambah saja. Tapi paham nggak paham, yang penting syariatnya benar. Ngerti nggak ngerti, kenapanya, jawabannya tidak membuat kita meninggalkan
petunjuk. Wallahu a'lam. Ini. Al-hikmah as-saniyah, hikmah yang kedua. Al-wukufu hakata wukufu dhullin. Berdiri dengan seperti itu berdirinya orang yang tunduk. Wa huqalaka antadilla baina yaday azizin muqtadir. Dan benar, sangat layak, sangat tepat engkau merendahkan, menghormati, khusyuk, sakral di depan aziz yang maha aziz, maha kuasa, muqtadir, bisa maha melakukan apapun, maha tinggi, maha mulia, maha melakukan apapun. Benar layak untuk tunduk, untuk sakral, untuk diam dengan posisi yang benar-benar tunduk. Kesungguhan ada nilai sungguhnya. Kalau bahasa orang dulu mungkin semedi. Orang semedi itu kan ada ketundukannya, kan? Entah modelnya beda-beda, yang jelas ada ketundukan. Ketika kita diam dengan posisi tertentu itu ada nilai tersendiri. Wa wadulun baina yaday aziz, itu menghinakan diri, merendahkan diri, menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada yambaghi an yutrika bi ra'sihi qalila. Maka hendaknya menunduk kepalanya sedikit, ya sampai nempel, menunduk sedikit. Lihat tempat sujud, menunduk sedikit kepalanya, bukan. Jadi kalau melihat tanpa menunduk kan bisa toh ngelirik gini, tapi dengan kepala dikit, diikuti kepala dikit. Tidak hanya matanya yang lihat, tapi kepalanya bukan gini, bukan gini, tapi agak nunduk dikit kepalanya. Yang bagi an yutrika bi ra'si qalila. Lakin qalal ulama la yad'u diknahu ala sadri, namun enggak sampai ininya nyentuh dadanya. Janggutnya ini enggak sampai. Ada jarak. Enggak sampai nempel di dadanya. Ai la yahfidhuhu katsiran, nunduknya jangan terlalu banyak. Hatta yad'u adikna allati huwa majma'al lihyatain, sehingga meletakkan dikennya, yaitu tempat tumbuhnya apa jenggot ini, ala sadri, sampai di dada. Bal yahfidhuhu ma'a fasilin yasirin an sadri, ditundukkan namun ada batasnya, jangan nempel tapi ada batasnya. Jadi ditundukkan sedikit sampai ada kekusuhan melihat tempat sujud, namun tetap ada batasnya. Baik, qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmi mengatakan yang duru ila maudhi'i sujudihi, melihat tempat sujud, artinya tapi depan dikit tidak apa-apa. Wala yang duru yaminan wala yasaro, nggak boleh noleh kanan ngelirik kanan ngelirik kiri, nggak boleh ngelirik kanan, nggak boleh ngelirik kiri, apalagi dongak gini ngelihat, tidak diperkenankan. Li hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fil muhadzab anan nabiyya, kitab ini muhadzab, bahwasanya Nabi kana idastabtaha as-salata, beliau kalau sudah mulai sholat, lam yandur illa ila maudhi'i sujudihi, tidak melihat kecuali tempat sujudnya. Jadi kalau sudah Allahu Akbar langsung
memperhatikan tempat sujudnya. Ini qala fi syarhih, dalam syarah hadis tersebut, gharibun la a'rifu wa fi maknahu ahadisu kulluha dhaifah. Semakna ini ada hadis-hadis namun semuanya lemah. Jadi yang jelas kita lihat, jangan kanan kiri, tidak boleh, depan, tapi nunduk dikit. Meskipun nggak ngelihat tempat sujud, namun banyak sekali petunjuk untuk melihat tempat sujud. Di antaranya menambah kekhusyuan. Kalau ngelihatnya ke depan, kalau kadang-kadang depannya ada tulisan macam-macam, maka kita juga ingatkan bagi orang-orang yang memakai pakaian, jaket dan sebagainya, usahakan jangan tulisan di belakang. Hatta sarung, merek-merek sarung itu kalau ngelipat jangan ditunjukkan di belakang. Wadimor, Atlas, Sutra 100%, jaket tulisannya menjada wajada, hada min fadli Rabbi. Kalau mobil tidak apa-apa, rumah tidak apa-apa. Tapi kalau baju untuk sholat, jangan banyak-banyak tulisan di belakang ini. Kasihan depannya, mengganggu yang depannya. Kalau mau nulis depan nama Abu Yahya, ma'had apa, pengurus masjid, panitia apa gitu. Kalau panitia kurban di belakang gimana? Ya tidak apa-apa kalau nggak untuk sholat, karena panitia kurban jarang untuk bajunya biasanya nggak untuk sholat biasa. Intinya kalau di belakang kita mau sholat, kemudian belakang itu banyak tulisannya, ditutupi biar nggak ganggu belakangnya. Taib kultu, jadi dalam hadis tadi katanya artinya taib, ini menurut sebagian ulama tentunya. Kita lihat kultu, saya katakan Fabi Sahihil Bukhari min hadisil Bara, dari tadi ada pendapat taib, itu pendapat masalah melihat tempat sujud. Kita lihat hadis-hadisnya di Sahih Al-Bukhari, di hadis Bara an Azib bin Azib, bukan an Azib, radhiyallahu anhu, annahum kanu idza shallau, mereka para sahabat kalau sholat ma'ar Nabi, bersama Nabi, tentunya di belakang Nabi jadi makmum, farafa ra'sahu minar ruku', kemudian beliau ketika mengangkat kepalanya dari ruku', qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Mereka berdiri sampai melihat Rasulullah sujud. Jadi mereka berdiri sampai melihat sujud. Intinya melihat depannya. Karena kalau melihat tempat sujud itu sebenarnya nggak akan tahu depannya. Ini. Taib. Jadi ada isyarat mereka itu melihat depannya. Mereka melihat Nabi. Mereka berdiri sampai melihat Rasulullah sujud. Artinya memang sujudnya makmum itu harus melihat sujudnya imam. Kalau imam sudah sujud baru bergerak untuk sujud. Wallahu a'lam. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin kita akan lebih jelaskan lagi pada kesempatan mendatang. Bi'nillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.